Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala al-mursalin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kaum ketiga yang beranggotakan Ivan Nur Farhodin, Channel Nur Kholik, dan juga saya sendiri Muhammad Muhyiddin Hasan akan menjelaskan sedikit materi tentang kaidah yang pertama dari qaidul khamsah, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Artinya segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Nah, kaidah ini itu mengambil dari dalil hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya. Kemudian untuk penjelasan dari hadis ini, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Abu Dawud dan juga ulama yang itu sepakat bahwasanya niat adalah sepertiga dari ilmu. Kemudian Imam Al-Baihaqi itu mengilustrasikan hadis tersebut dengan perbuatan manusia yang tidak lepas dari tiga hal, yaitu hati, kemudian lisan, dan juga perbuatan atau anggota badan. Nah, kemudian tujuannya itu ada dua. Yang pertama adalah untuk membedakan jenis-jenis ibadah. Yang kedua untuk membedakan tingkatan ibadah, semisal fardu ataupun sunnah. Kemudian Syekh Abu Ishaq Asy-Syairaj dalam kitabnya Al-Muhadzab itu memberikan batasan bahwanya setiap perkara yang membutuhkan niat fardu itu perlu disebutkan, perlu penyebutan, kecuali adalah niat dari tayamum. Kemudian suatu ibadah itu sudah ditentukan secara jelas, akan tetapi niat itu tidak ditentukan secara terperinci, karena apabila terperinci akan menyebabkan masalah di lain-lain sebagainya. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah furu'iyah, yaitu beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah al-amru bimaqasidiha. Kaidah yang pertama yaitu al-ibratu fil maqsudi lil maqasidi wal ma'ani lil alfati wal mabani. Yang artinya pengertian yang diambil dari sesuatu tujuan bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya. Maksud dari kaidah ini adalah tujuan dan maknanya yang menjadi tujuan di dalam suatu akad, bukan lafaz-lafaz atau ucapannya. Nah, apabila ada suatu akad terjadi perbedaan antara niat atau maksud si pembuat dengan lafaz yang diucapkannya, maka harus dianggap sebagai suatu akad, yaitu dari niat atau maksudnya, selama yang demikian itu masih dapat diketahui. Nah, contoh dari kaidah ini yaitu apabila seseorang yang mendonorkan darahnya untuk pasien yang membutuhkan dengan mendapatkan upah atau honor dari hasil donor yang dilakukannya. Hal ini bukan dianggap sebagaimana donor darah untuk aktivitas bakti sosial umumnya, melainkan sebagai akad jual beli. Ya ibaratnya ya kamu donor darah, tapi di sana tuh hanya apa ya? Hanya mencari benefitnya saja loh, seperti itu. Kemudian ada yang kedua yaitu la sawaba illa bin niyati. Tidaklah ada pahala kecuali dengan niat. Nah, kaidah ini memberikan pedoman untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang bukan bernilai ibadah, baik itu ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ammah atau umum. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa hanya dengan menggunakan niat antara ibadah dengan adat seseorang itu dapat dibedakan. Sesuatu perbuatan adat tetapi kemudian diniatkan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, maka ia akan berubah menjadi ibadah yang bernilai pahala. Nah, contoh dari kaidah ini yaitu orang yang tidak makan dan minum mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, apabila dalam melakukan perbuatan tersebut tidak disertai dengan niat, maka perbuatan itu tidak akan bernilai pahala. Beda halnya jika disertai niat puasa sunnah misalnya, maka perbuatan tersebut tentu akan bernilai pahala. Ya, jadi kamu tidak makan, tidak minum, tapi tidak diniati puasa loh. Jadi ya
tidak puasa, jadi tidak niat puasa. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu kullu ma kana lahu aslun fala yang takilu an aslihi bimujarrodin niyati. Yang artinya setiap perbuatan atau yaitu setiap perbuatan asal atau pokok maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. Contohnya yaitu contohnya yaitu seseorang niat sholat asar, kemudian pada rakaat kedua dia berpindah niat sholat tahiyatul masjid, maka sholat asarnya dihukumi batal. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke kaidah selanjutnya oleh Mas Ivan. Ya, lanjut materi yang ketiga atau materi yang terakhir ya teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas tentang kaidah furu'iyah al-umuru bimaqasidiha. Jadi pada kaidah ini itu terdapat 3 pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Kaidah yang pertama yaitu maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Jadi artinya itu semua lafaz itu tergantung kepada niat orang yang mengatakan lafaz tersebut. Jadi bisa saya kasih contoh ya teman-teman. Ibaratnya itu orang sedang mengerjakan sholat, kemudian itu ia itu mengucap takbiratul ikram ataupun ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi ketika mengucapnya itu dia mengeraskan suaranya dengan maksud agar orang lain itu mengetahui bahwa dia itu sedang sholat. Ibaratnya itu dia sombong ataupun dia dan lain sebagainya lah, banyak artinya itu. Jadi menyebabkan sholatnya itu menjadi batal teman-teman. Itu kaidah yang pertama. Lalu lanjut kaidah yang kedua ya teman-teman. Jadi ada kaidah yang kedua itu lau talafal lisanu wal qalbu fal mu'tabaru mafil qalbi. Jadi artinya itu apabila terdapat perbedaan antara ucapan ataupun lisan dengan hati, maka yang harus menjadi pegangannya itu yang dari hati teman-teman, bukan yang dari lisan. Jadi saya kasih contoh, apabila dalam hatinya itu berniat mandi karena hadas besar, sedangkan yang diucapkan itu mandinya itu untuk mendinginkan badan, maka mandinya itu tetap sah teman-teman. Begitu, itu kaidah yang kedua. Ya, jadi lanjut ke kaidah yang terakhir ya teman-teman, atau pungkasan. Ini jadi kaidahnya adalah wama yustarotu fihi ta'arudu fal khata'u fihi mubtilun. Jadi di sini artinya amal yang disyariatkan atau disyaratkan penjelasannya, maka kesalahannya itu membatalkan perbuatan tersebut. Jadi saya kasih contoh ya teman-teman, dalam sholat sunnah itu harus ditentukan niatnya teman-teman. Jadi seperti pada sholat sunnah rawatib itu baik sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah, itu jadi harus ditentukan niatnya teman-teman. Di sini kaidah yang ketiga membahas itu tentang ditentukan niatnya ketika mau sholat sunnah. Nah, mungkin sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku, ilmuku cari amalku beri, untuk agama, bangsa dan negeri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.